Ini belum sampai setengah koridor, udah berasa pengap banget. Saya nggak kebayang ini yang dilakukan sama mereka setiap hari. Ini bobotnya berat banget. Sangat tidak terbayang kalau cuaca lagi turun hujan, otomatis ini nggak bisa lewat sini. Jadi di sini tuh sering banget ada gajah liar masuk ke pemukiman warga. Kerap kali keberadaannya itu merusak perkebunan milik warga. Cerita dari Serambi Mekah kali ini menghantarkan tim Indonesiaku pada sebuah wilayah terisolir di utara Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Desa Maru menjadi salah satu penghasil kopi Robusta terbesar milik Aceh Jaya. Namun hingga kini masih mengukir daya dan upaya. Hari yang cerah menyambut kami untuk menelusuri jalan panjang hampir 25 km dari pusat Kecamatan Jaya. Desa Maru merupakan satu dari 34 desa yang ada di wilayah ini. Kami tiba di Desa Sabit yang menjadi aspal terakhir sebelum sampai di Maru. Di sini kami menemukan fakta yang mencengangkan bahwa kini warga Maru seluruhnya sudah pindah ke Desa Sabit. Mereka hanya mengunjungi Maru ketika hendak panen kopi saja. Nah, ini di tengah perjalanan kami bertemu dengan sejumlah warga yang ingin pergi ke kebun. Jadi kami barengan sekarang lagi nyebrang sungai dulu. Sungainya ini diterabas pakai motor. Sejak 2005, pasca konflik di Aceh, sudah tak ada lagi warga Maru yang menempati desa mereka. Hal ini lantaran desa mereka hancur dan tak kunjung dibangun. Warga memilih tinggal di desa tetangga demi anak-anak mereka bisa bersekolah. Kini, hanya kebun kopi saja yang tersisa di Desa Maru sebagai sumber penghasilan utama. Di tengah perjalanan, kami bertemu sungai kedua yang harus ditempuh. Bukan dengan dikendarai, melainkan motor harus diangkut pakai kayu agar dapat menyeberang. Tak ada jembatan penghubung di sepanjang Krung Inong. Sungai ini menjadi batas wilayah antara Desa Maru dan Desa Sabit. Kondisi yang amat tragis, mengingat inilah satu-satunya cara yang dilakukan warga untuk menyeberang. Ya, dengan cara membopong motor mereka. Sementara motor diangkut, kami yang penumpangnya naik sampan untuk menyeberang. Sungai yang terlihat tenang ini miliki derai arus yang kencang. Airnya jernih, namun di dalamnya terdapat batuan yang licin. Dalam setahun, masa panen kopi hanya dilakukan selama 6-8 bulan. Dari biji kopi inilah warga Maru menggantungkan kehidupan ekonomi mereka sehari-hari. Jerih payah penantian dan kesulitan memanen kopi yang terkadang tak sebanding dengan hasil penjualannya. Itu di tengah-tengah kayu yang membawa motor ini patah. Bisa nggak, Pak? Kejadian seperti ini bukanlah yang pertama kali. Arus kencang dan tingginya air menjadi kendala yang amat sulit. Membawa diri saja harus sangat hati-hati, apalagi dengan membopong motor. Ini bobotnya berat banget dan sangat tidak terbayang kalau cuaca lagi turun hujan, otomatis ini nggak bisa lewat sini. Saya nggak kuat kayaknya, Bang. Berat banget, sorry Bang. Desa Maru setidaknya memiliki 102 jiwa penduduk yang hampir seluruhnya menggarap kebun kopi di seberang sungai atau di wilayah Maru. Kalau tidak melakoni hal ini, maka tak ada penghasilan bagi mereka. Dua sungai yang baru saja dilewati ini merupakan dua aliran yang berbeda, dan seperti inilah kondisinya karena dalam, jadi harus mengangkut, tidak ada jembatan sama sekali. Kendaraan yang lewat selalu seperti ini caranya. Usai membopong lebih dari 8 sepeda motor, saya bersama warga Maru memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sungguh perjuangan yang begitu luar biasa demi sebuah penghasilan.
sudah istirahat, sekarang kami mau melanjutkan perjalanan. Dari sini untuk tiba di Mare masih ada sekitar 3 km. Terlihat kondisi yang amat sepi ketika memasuki wilayah Maru. Tak ada aktivitas warga, hanya ada kebun di samping kanan dan kiri kami. Selesai perjalanan panjang, kalau dari kantor Kecamatan Jaya kurang lebih 27 km, akhirnya kami sampai di Desa Maru. Meski sudah tak ada lagi warga yang tinggal, Maru memiliki tanah subur yang 90% ditanami kopi. Saat musim panen seperti sekarang, warga menghabiskan waktu seharian di kebun. Nah, kopi ini jadi komoditas utamanya Desa Mare. Jadi sayang banget walaupun sekarang udah nggak ditinggalin lagi perkampungannya, tapi warga masih datang ke sini untuk memanen kopi. Kalau biasanya jual kopi ini kemana? Ke pasar. Ke pasar. Harga Pasar Lamno ya. Sekarang harga kopi berapa, Bu? Kadang-kadang ada 42, 40. Kalau masih baru-baru panen 43 per kilo. Iya. Oh gitu. Nah Bu, ini kan Ibu sekarang warga Mare tapi tinggalnya di Sabit ya. Kalau setiap mau berkebun atau mau panen itu selalu balik ke Mare. Iya. Kayak gini Bu. Emang nggak ini apa Bu, bolak-balik gitu nggak mau tinggal di Mare aja? Mau sebetulnya. Kendalanya itulah. Penyala jembatannya belum kan? Kalau udah ada jembatan pasti kami ke sana semua. Kan lebih enak. Ya, pasti lebih milih tinggal di kampung sendiri ya, Bu ya. Apa yang Ibu alami kesulitan-kesulitan selama ini yang Ibu rasakan? Kesulitannya ya kendala jalan, jembatan, anak-anak sekolah di sana kan. Itu yang sulit. Sungguh kondisi yang memprihatinkan. Mereka sangat ingin tinggal di kampung halaman, namun tak memiliki pilihan lain. Tidak ada sekolah, apalagi fasilitas kesehatan. Hanya pondok sederhana di kebun sebagai tempat berteduh untuk sekedar melepaskan penat setelah seharian bekerja di kebun. Kopi yang tumbuh di sini merupakan jenis Robusta. Usai mengumpulkan hasil panen, kami langsung bergegas membawa kopi ke Desa Sabit yang merupakan tempat tinggal mereka. Disinilah tempat warga mengolah buah kopi hingga menjadi biji kopi Robusta. Bukan dengan alat penggiling kopi, melainkan ditumbuk secara tradisional. Setelah biji kopi terkumpul, kami mengemasnya di karung untuk segera dijual ke pasar. Jarak dari pemukiman warga menuju pasar di pusat kecamatan mencapai 18 km. Kopi yang hendak dijual sudah berbentuk green bean yang berhasil terkumpul sebanyak 2 buah karung. Usai tiba di lokasi penampung yang ada di pasar, kami langsung menimbangnya dan mendapat hasil sekitar 6 kg kopi setara Rp250.000. Sungguh penghasilan yang amat tak sepadan. Di lokasi berbeda, kami turut menelusuri aktivitas pertambangan. Terletak di Desa Ijerengeh, Kabupaten Aceh Jaya, lubang galian batu di dalam tanah terpampang amat masif. Sekarang saya bersama Bang Safriadi mau turun ke dalam galian lubang. Ini kedalamannya bisa mencapai 25 meter. Bismillah ya Bang ya. Yuk. Hal ini dilakoni warga setiap harinya.
Meski disertai resiko besar, aktivitas inilah yang menjadi pilihan mereka untuk meraup penghasilan. Langkah demi langkah saya tempuh untuk bisa sampai di dasar galian. Kayak takut jatuh. Ini pegang. Oke. Sorry ya, Bang. Ya. Sungguh bukan hal yang mudah. Ini belum sampai setengah koridor, udah berasa pengap banget. Ruang bernafasnya semakin sempit dan ini masih jauh ke dalam. Memasuki galian lubang sedalam 25 meter di bawah permukaan tanah, bagi saya terasa sulit untuk dilalui. Selain karena tidak terbiasa, saya dan para penambang di sini tidak mengenakan alat keselamatan apapun. Nah ini, minum. Saya akhirnya sampai nih di dasar galian lubangnya, dalam banget. Dan ini masih harus turun lagi ke bawah sedikit lagi baru sampai di dalam lorong untuk menggali ya, Bang. Bang, tolong Bang. Tiba di dasar galian, para penambang bersiap untuk melakukan pekerjaan mereka, yakni mengumpulkan batu yang terdapat di lapisan tanah. Nah ternyata di sini tuh menambangnya menggunakan alat dengan cara dibor untuk mencari batunya. Ini kami sudah berada di dasar galian lubang. Galian di bawah tanah seperti ini merupakan tempat cadangan biji mineral yang terdeteksi mengandung emas. Bagian biji mineral yang terdapat di lapisan dinding tanah harus dihancurkan hingga blok biji atau bebatuan runtuh. Saya pun turut mencoba untuk menghancurkan lapisan dinding blok biji mineral ini. Saya nggak berani karena terlalu beresiko. Alatnya ini berat ternyata. Jadi memang harus yang benar-benar sudah paham. Saya nyerahin ke abang aja, nggak berani karena itu nyemprot banget debunya ke mata. Kita di sini nggak ada yang pakai alat keselamatan untuk wajah gitu, hanya ini aja nih, santer penerang di kepala. Oke Bang, kalau tadi cerita kan di sini bisa 1 hari ya bisa ada di dalam sini. Itu kalau misal makan gimana? Makan nanti kadang-kadang dikasih turun roti sama kawan kan, dari atas. Kalau nasi makan di atas tuh kan. Gitu. Ya. Persediaannya apa aja sih Bang kalau mau turun nih ke bawah? Tuh kalau buat alat kerja bor tuh kan senter, masker, kadang-kadang pakai blower tuh, goni kan, blender tuh. Kalau buat alat kerja. Ya. Kalau di dalam sini maksimal berapa orang? Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang sendiri juga. Oh gitu. Ya. Nggak ada maksimal waktunya di dalam sini. Enggak. Bagi yang sanggup aja. Ini sanggup sehari sini. Sehari. Oh gitu. Terus upah yang abang dapat tuh per berapa karung atau per hari gitu? Kalau upah tuh kita ini bukan nggak kira per hari, nggak kira per karung, tergantung rezekinya juga. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada juga. Gimana caranya tahu di lokasi ini nih gitu ya, di galian yang ini nih kayaknya ada emasnya nih Ya, gitu? kita kan gali terus dulu, nanti kan nanti dapat batuan, kalau orang sini bilang urat, kita nanti dites, diindang pakai apa lu, ada kan alatnya kan, diindang, nanti disurvei dulu, kalau ada lanjut kerja, kalau enggak pindah ke tempat lain, cari galian yang lain gitu. Oh gitu. Proses sampai jadi galian seperti ini tuh berapa lama Bang? Kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 1 bulan lebih ya. Gitu. Jadi artinya abangnya dalam 1 tahun taruhlah gitu ya, itu bisa berpindah-pindah lokasi terus. Iya. Oh gitu. Sapriyadi telah menjalani pekerjaan seperti ini sejak 2016. Dalam 1 hari, ia dan teman-temannya bisa mengumpulkan 20 hingga 30 karung berupa hasil menggali batuan biji mineral. 1 karung batu mempunyai bobot hingga 40 kg. Hampir 7 tahun melakoni pekerjaannya, Sapriyadi ternyata pernah terkubur di dalam tanah karena galian terowongan rubuh.
Meski harus mempertaruhkan nyawanya, Sapriyadi tak memiliki pilihan lain dan tetap menjalani pekerjaan ini, walaupun dihantui rasa trauma dan resiko tinggi. Usai bebatuan terkumpul dan dimasukkan ke dalam karung, kami pun langsung mengaitkannya ke sebuah tali yang akan ditarik oleh orang yang bersiaga di permukaan tanah. Nah, jadi tali yang kecil ini ditarik-tarik begini nih untuk kode ke teman-teman yang abang yang di atas supaya narik tali besarnya untuk ngambil remnya yang sudah dikumpulkan, batu yang dikumpulkan mau dikaitkan ke atas.